Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue ongol-ongol ubi ungu. Untuk rasanya enak banget dan untuk cara buatnya juga sangat mudah ya teman-teman. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook dan tekan tombol lonceng juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan ubi yang sudah saya cuci bersih, lalu kemudian saya potong-potong. Ini beratnya 300 gram ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini kita akan kukus. Kita masukkan panci kukusan, kita kukus hingga empuk atau kurang lebih sekitar 20 menit. Nah ini dia teman-teman, sudah 20 menit. Kita coba cek untuk ubinya sudah matang atau belum. Nah ini sudah empuk ya teman-teman. Langsung aja ini untuk ubinya kita angkat, lalu kemudian kita masukkan ke dalam chopper. Nah jika sudah, kemudian selanjutnya masukkan tepung tapioka 180 gram atau setara dengan 18 sendok makan. Kemudian ini kita masukkan ke dalam chopper juga. Selanjutnya 130 gram gula pasir atau setara dengan 8 sendok makan. Untuk ukurannya seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita masukkan juga ke dalam chopper. Setengah sendok teh garam kita masukkan juga, dan seperempat sendok teh vanili. Kemudian masukkan 400 ml santan. Ini santannya saya dapatkan dari setengah butir kelapa tua ya teman-teman. Ini saya masukkan secara bertahap. Nah jika sudah, lalu kemudian ini untuk adonannya kita chopper. Kita chopper hingga halus dan semuanya tercampur rata. Nah ini dia teman-teman, untuk adonan ongol-ongolnya sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ambil pisaunya, lalu kemudian ini untuk sisa santannya kita masukkan. Selanjutnya aduk adonan hingga semua bahan tercampur rata. Sebaiknya di tahap ini teman-teman harus sudah memanaskan panci kukusan terlebih dahulu. Ini dia untuk adonan ongol-ongolnya sudah jadi ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya di sini untuk cetakannya sudah saya siapkan. Ini saya menggunakan cetakan puding ukuran 20 cm. Nah ini dioles menggunakan minyak sayur tipis-tipis aja ya teman-teman, supaya nanti kuenya gampang lepas. Nah jika sudah siap, ini langsung aja untuk adonannya kita tuangkan semuanya. Nah jika sudah dituang semuanya, kemudian selanjutnya ini kita masukkan ke dalam panci kukusan, dan ini untuk panci kukusannya sudah panas ya teman-teman. Nah jika sudah, kemudian selanjutnya di sini akan saya kukus juga kelapa ukuran 100 gram. Ini kita beri sedikit garam, lalu kemudian aduk-aduk. Jika sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan supaya lebih wangi ya teman-teman. Ini dia untuk kelapanya sudah siap, langsung aja ini kita kukus samping dari kue ongol-ongolnya ya teman-teman. Ini sengaja saya kukus bersamaan karena panci kukusan saya besar, dan ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 35 menit atau hingga matang. Nah ini dia teman-teman, sudah 35 menit, untuk kuenya sudah matang. Langsung aja ini kita angkat semuanya, kelapa dan juga kue ongol-ongolnya. Nah ini sebelum kita keluarkan dari cetakannya, ini untuk kue ongol-ongolnya kita tunggu hingga dingin dan set terlebih dahulu ya teman-teman. Ini dia untuk kue ongol-ongolnya sudah dingin dan set, sudah saya diamkan. Lalu kemudian ini selanjutnya kita akan keluarkan. Kita beri alas daun pisang, lalu kemudian piring atau alas lainnya. Dan ini kita keluarkan ya teman-teman. Ini kita balik dan sedikit ditekan aja, ini mudah sekali lepas. Nah ini dia teman-teman, kue ongol-ongol ubi ungunya sudah jadi, cantik ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita beri kelapa yang sudah kita kukus tadi ya teman-teman. Ini saya taruh di bagian tengahnya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah jika sudah, kemudian selanjutnya ini kita potong-potong ya teman-teman. Untuk potongannya sesuaikan dengan selera masing-masing.
Nah, selanjutnya ini kita icip ya teman-teman. Ini saya ambil satu bagian. Dilihat dari tampilannya ini beneran cantik banget. Dan ini kita makan menggunakan kelapa parut seperti ini ya teman-teman. Bisa banget buat ide isian snack box. Kita masukkan ke dalam cetakan yang lebih kecil-kecil lagi. Kita cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak, kenyal, manisnya pas, gurih dari kelapanya terasa banget teman-teman. Dan untuk ubinya ini juga terasa banget. Ini beneran enak banget. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue talam ubi ungu. Untuk tampilannya cantik dan cocok juga untuk ide jualan atau ide isian snack box. Nah, untuk cara buatnya juga mudah ya teman-teman, dengan bahan yang simple. Atau cara buatnya, tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, di sini sudah saya siapkan ubi ungu. Ini sudah saya cuci dan sudah saya potong kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini kita akan kukus. Nah, di sini untuk panci kukusannya airnya sudah panas, langsung aja ini kita kukus hingga matang dan empuk ya teman-teman. Nah, ini dia untuk ubi ungunya, kita coba tes tusuk ya teman-teman, apakah sudah matang atau belum. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Untuk ubinya ini sudah empuk, langsung aja ini kita angkat. Pas lagi hangat atau panas seperti ini, langsung aja ini kita akan haluskan. Ini saya masukkan ke dalam chopper. Jika teman-teman tidak ada chopper, boleh aja ditumbuk manual ya. Selanjutnya di sini saya tambahkan kurang lebih sekitar air 300 ml. Nah, ini langsung aja kita haluskan ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, untuk ubinya sudah halus dan lembut, langsung aja ini kita pindahkan. Dan di sini kita tuang ke dalam wadah yang lebih besar ya teman-teman untuk ubi ungunya. Jika sudah, selanjutnya tambahkan 350 gram gula pasir atau setara dengan 21 sendok makan. Selanjutnya 180 gram tepung tapioka atau setara dengan 18 sendok makan untuk takarannya seperti ini. Kemudian selanjutnya ini kita tuang ke dalam wadah. Kemudian 100 gram tepung beras atau setara dengan 10 sendok makan untuk takarannya seperti ini. Dan ini kita tuang juga. Lalu kemudian 1,5 sendok teh garam. Kemudian santan 700 ml. Nah, ini untuk santannya saya dapatkan dari setengah butir kelapa ukuran besar ya teman-teman. Kemudian selanjutnya aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini untuk santannya dimasukkan secara bertahap ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, ini untuk santannya sudah kita masukkan semuanya ya teman-teman. Dan ini juga sudah tercampur rata. Kemudian selanjutnya ini kita akan saring. Nah, untuk memastikan adonannya lebih lembut dan halus lagi, di sini akan saya saring. Nah, ini dia teman-teman, untuk adonan ubinya sudah halus, ini sudah jadi. Kemudian selanjutnya ini kita sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya kita buat lapis putihnya, siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 160 gram tepung beras atau setara dengan 16 sendok makan untuk takarannya seperti ini. Kemudian ini kita tuang ke dalam wadah. Kemudian selanjutnya 100 gram tepung tapioka atau setara dengan 10 sendok makan. Untuk takarannya sama seperti ini. Nah, ini kita tuang juga. Selanjutnya ada 2 sendok teh garam.
Kemudian seperempat sendok teh vanili, ini saya gunakan yang cair. Selanjutnya 600 ml santan, ini saya dapatkan dari setengah butir kelapa parut. Kemudian selanjutnya ini kita aduk hingga semua tercampur rata. Nah, untuk santannya ini kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Ini dia untuk adonan lapis putihnya sudah siap ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian selanjutnya di sini untuk cetakannya sudah saya siapkan. Ini kita akan oles tipis-tipis menggunakan minyak sayur ya teman-teman. Untuk cetakannya bebas ya teman-teman. Teman-teman boleh pilih yang bentuk apa aja. Jika sudah selesai kita oles semuanya, kemudian selanjutnya ini kita kesusun ke dalam panci kukusan. Dan sebelumnya untuk panci kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Lanjut ini kita tuang sedikit aja ya teman-teman untuk adonan lapis putihnya. Nah jika sudah, kemudian selanjutnya ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 5 menit. Nah ini dia teman-teman, sudah 5 menit. Untuk adonan yang pertamanya sudah set ya. Lanjut ini kita tuang 2 centong sayur adonan ubi ungunya. Nah jika sudah semuanya kita tuang, kemudian selanjutnya kita akan kukus kurang lebih sekitar 10 menit. Nah ini dia sudah 10 menit teman-teman. Untuk adonan ubi ungunya sudah set. Selanjutnya kita tuang kembali adonan lapis putihnya. Nah jika sudah kita tuang semuanya, untuk adonan lapis putihnya kita akan kukus kembali kurang lebih sekitar 20 menit atau hingga matang. Nah ini dia teman-teman, sudah 20 menit. Untuk kuenya ini sudah matang ya teman-teman. Langsung aja ini kita angkat. Aromanya ini enak banget teman-teman. Nah jika sudah diangkat, ini sebelum kita keluarkan dari cetakannya, kita tunggu hingga dingin dan set terlebih dahulu ya. Nah ini dia teman-teman, sebagian sudah saya masukkan ke dalam plastik mika ya teman-teman, karena ini untuk orderan. Nah untuk plastik mikanya kurang lebih sekitar ukuran yang 7 cm. Dan ini langsung aja kita keluarkan dari cetakannya ya teman-teman. Dan ini cukup mudah, tinggal kita tekan sedikit dan kuenya lepas sendiri. Untuk tampilannya cantik ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan tunjukkan untuk teksturnya ya teman-teman. Nah ini untuk tampilannya udah kelihatan ini cantik banget. Dan untuk teksturnya ini tidak lembek, tapi ini beneran lembut banget ya teman-teman. Saya cobain, bismillah. Ini beneran enak, manis, dan gurihnya ini pas banget. Nah ini dia teman-teman, kue talam ubi ungunya sudah jadi. Untuk cara buatnya cukup mudah ya teman-teman. Dan untuk hasilnya cantik banget. Cocok juga untuk ide jualan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya, saya doakan semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.